Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Aris Tadamelia, kita jalan bersama, ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkumkan berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, pemirsa, kita memasuki ke informasi utama hari ini. Hasil restrukturasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Timur menetapkan tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di Kota Batu nantinya akan berjumlah 611 TPS. Jumlah tersebut berkurang dari estimasi awal yang ditetapkan, yaitu sebanyak 720 TPS. Dan berikut selengkapnya untuk Anda. Hasil restrukturisasi Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur menetapkan tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di Kota Batu akan berjumlah 611 tempat pemungutan suara. Jumlah tersebut menurut Komisioner KPU Jawa Timur Rohani, sebagaimana estimasi awal yang ditetapkan akan berkisar sekitar 720 TPS. Menurut Rohani, Kota Batu awalnya ditetapkan estimasi 720 TPS, kemudian dilakukan restrukturisasi menjadi 611 TPS. Kebijakan restrukturisasi tersebut agar aktivitas pemilu mendatang lebih efisien dan efektif, dikarenakan penetapan TPS akan berdampak di banyak aspek. Meski demikian, hasil dari restrukturisasi tersebut akan dilakukan pengecekan kembali oleh KPU Jawa Timur. Dari hasil pencocokan data dan penelitian pemilih yang dilakukan oleh Pantarli, baru nantinya akan ditetapkan TPS definitif untuk pemilu 2024. TPS restrukturisasi TPS ini dimaksudkan agar aktivitas pemilu kita itu lebih efisien, lebih efektif. Karena penetapan TPS ini nanti akan berdampak pada banyak hal. Ya, pertama misalnya terkait dengan sumber daya manusianya, berapa jumlah Pantarli, karena basis untuk pencocokan penelitian data pemilih itu harus di wilayah kerja TPS masing-masing. Nah, ke depan pemetaan atau restrukturisasi TPS ini juga akan berdampak pada kebutuhan logistik, kebutuhan KPPS,
kebutuhan Linmas TPS. Nah, jadi restrukturisasi TPS ini sebagai upaya atau ikhtiar kami penyelenggara untuk bisa mencapai pemilu yang semakin efektif dan semakin efisien. Ini diutamakan di wilayah kelurahan atau perdesaan yang. Jadi prinsip-prinsip untuk restrukturisasi TPS itu jangan sampai menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilih. Jadi misalnya pemilih itu dia dalam satu keluarga tetap bisa ngumpul di situ, tidak terpencar di satu TPS dengan TPS yang lain. Tapi kita juga harus memperhatikan letak geografis atau kewilayahan bagi TPS-TPS yang memang dia tidak bisa digabungkan dengan pemilih di RT atau RW yang lain karena kondisi geografisnya memang dia terpencil, misalnya di situ kita tidak bisa memaksakan dia harus penuh 300 pemilih di sana. Hal-hal seperti itu Mas yang hari ini memang sedang dilakukan oleh teman-teman terkait dengan restrukturisasi TPS. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Masih seputar pemilu, pemirsa, sebagai sarana percepatan pertukaran informasi, edukasi dan literasi kepemiluan, serta amanah per Bawaslu pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Batu melaksanakan sosialisasi dan peluncuran aplikasi Jarimu Awasi Pemilu dan Posko Kawal Hak Pilih pada hari Selasa 14 Februari yang bertepatan dengan 1 tahun menjelang pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung di Hotel Purnama, Kota Batu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Batu melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif siaga pengawasan 1 tahun menuju pemilu 2024 hari ini 14 Februari 2023 atau tepat 1 tahun ke depan pelaksanaan pemilu 2024. Pada kegiatan ini Bawaslu melaksanakan soft launching komunitas digital pengawasan partisipatif, Jarimu Awasi Pemilu, dan Posko Kawal Hak Pemilih. Kegiatan ini dihadiri Komisioner Bawaslu, KPU, perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan, media cetak, elektronik, televisi dan online, serta elemen kemahasiswaan serta kepemudaan. Acara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, serta sambutan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Khalid Farobi, menjelaskan kesiapan Bawaslu Kota Batu menjelang pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Dalam penjelasannya dengan kegiatan launching Jarimu Awasi Pemilu dan Posko Kawal Hak Pilih untuk memperluas dan memberikan penguatan pengawasan proses tahapan-tahapan pemilu oleh masyarakat luas, sehingga proses pemilu tahun 2024 bisa lebih baik dan semakin berkualitas serta legitimen. Pada kesempatan tersebut juga di-launching aplikasi Jarimu Awasi Pemilu dan Posko Kawal Hak Pilih secara serentak yang ditandai dengan pemukulan gentong oleh Bawaslu, Ketua KPU dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan kepemudaan. Acara dilanjutkan dengan talk show dengan narasumber dari KPU, Bawaslu dan Bakesbang Linmas Kota Batu. Dalam paparannya, Ketua KPU Kota Batu Mardianto menjelaskan kesiapan KPU Kota Batu menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, di mana tahapan-tahapan persiapan menuju pemilu 2024 sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Batu. Ini merupakan peringatan gitu ya, untuk sama-sama penyelenggara pemilu maupun elemen masyarakat, pemantau pemilu, terus kemudian juga pegiat pemilu ini memiliki semacam early warning untuk melakukan pengawasan pemilu secara partisipatoris atau pengawasan partisipatif terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu. Memang disebutkan penyelenggaraan pemilu tahapannya 20 bulan. Tapi 1 tahun ini kemudian kita jadikan sebagai momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat agar lebih sadar terhadap pengawasan tahapan pemilu. Itu ya. Lebih sadar terhadap pengawasan terhadap pemilu terutama terhadap hak pilihnya. Ya kan? Hak pilihnya. Maka kita melonceng Posko Kawal Hak Pilih.
ini dilakukan serentak secara nasional. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Supir angkot di Kota Malang menolak wacana pemberlakuan satu arah di kawasan Kayu Tangan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami di Agronews. Menolak adanya rencana penerapan satu arah di kawasan Kayu Tangan atau Jalan Basuki Rahmat Kota Malang, seluruh supir angkutan kota atau angkot di Kota Malang menempelkan poster yang bertuliskan tolak satu arah Kayu Tangan di kendaraan mereka masing-masing. Menolak adanya rencana penerapan satu arah di kawasan Kayu Tangan atau Jalan Basuki Rahmat, seluruh sopir angkutan kota atau angkot di Kota Malang menempelkan poster yang bertuliskan tolak satu arah di angkot mereka masing-masing. Terlihat angkot-angkot yang berada di depan Terminal Landung Sari memasang poster tolak satu arah Kayu Tangan. Penetapan jalur satu arah di Kayu Tangan dirasa akan merugikan sopir-sopir angkot yang ada di Kota Malang. Akan ada 8 trayek yang terdampak apabila jalur satu arah di Kayu Tangan ini diterapkan.
Kusman yang merupakan ketua pengurus jalur ADL mengatakan uji coba satu arah di Kayu Tangan sangat mengganggu jalur angkot yang sudah ada selama ini. Akan ada perubahan bahkan gesekan dengan sopir angkot lain apabila uji coba satu arah dilakukan. Ini dilaksanakan uji coba, ini kan yang terdampak di 8 jalur, Mas. Jadi 8 jalur itu mengarahnya ke arahnya alun-alun. Nah, di situ setiap angkot ini kan punya jalur sendiri-sendiri. Pasti pro kontra, gesekan, bentrok sama sesama teman. Terus langkah-langkah apa yang sekiranya untuk mengurai kemacetan ini bisa diselesaikan? Ya perlu dikaji ulang gitu loh. Tapi pada intinya di teman-teman angkot, khususnya angkot kota di 16 jalur semua tidak menyetujui. Maka dari itu, sopir-sopir angkot yang termasuk ke dalam Serikat Sopir Indonesia atau SSI Kota Malang meminta pemerintah Kota Malang untuk mengkaji ulang penerapan jalur satu arah di Kayu Tangan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi sopir angkot di Kota Malang. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Salah satu yang menjadi harapan dari DPRD dan pemerintah Kota Batu terkait revitalisasi dan tata kelola pasar besar Kota Batu secara khusus, yaitu nantinya tidak ada monopoli di pasar besar Kota Batu. Kondisi terkini dari pasar. Salah satu yang menjadi harapan dari DPRD Kota Batu dan pemerintah Kota Batu ke depan terkait dengan revitalisasi dan tata kelola pasar besar Kota Batu secara khusus, yaitu nantinya tidak ingin adanya monopoli di pasar besar Kota Batu. Terkait dengan hal tersebut, Saifuddin, Ketua Tim Pemperda DPRD Kota Batu, memberikan contoh bahwa pedagang yang memiliki 20 lapak sebenarnya inilah yang membuat pasar besar Kota Batu sebelumnya sepi. Hal ini dikarenakan dalam penggunaannya hanya 5 lapak saja, sedangkan sisanya dikontrak atau disewakan. Dan bila nantinya tidak tersewa, maka lapak tersebut dibiarkan tetap kosong, sehingga hal ini membuat pasar menjadi sepi. Oleh karena itu, nantinya diharapkan ada regulasi yang mengatur hal tersebut, sehingga nantinya bila ada ketidakmampuan atau ketidaksanggupan untuk mengisi lapak tersebut, maka bisa diisi oleh pedagang lain yang asli warga Kota Batu. Sehingga pasar besar Kota Batu nantinya bukan hanya besar bangunan pasarnya saja, tetapi ternyata lapak pedagangnya sepi. Tadi juga ini secara garis atau secara khusus kita nggak menginginkan di pasar Batu itu ada monopoli. Contoh pedagang yang punya lapak sampai 20 lapak. Nah, ini yang sebenarnya membuat pasar Batu itu sepi. Kenapa? Yang dibuat, yang dipakai cuman berapa? Namanya 5 lapak, yang lainnya kosong. Ya kan, di kontrak-kontrakan, kalau nggak ada yang kontrak kosong otomatis. Nah, ketika itu dibiarkan kosong jadi sepi, mati. Nah, kita nggak menginginkan itu. Harapannya ada regulasi yang mengatur itu. Kalau memang nggak sanggup mengisi, ya bisa diisi oleh orang lain, terutama orang Batu. Sehingga pasar ini hidup, bukan hanya besar pasarnya saja, tetapi isinya sepi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya mirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Agranews segera kembali. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV.
Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Agronews bersama saya Arista Damelia. Komunitas Sabar Pungli atau Sapu Bersih Nyemplung Kali mengadakan susur sumber mata air di Desa Bumi Aji. Pembersihan sumber ini dimulai dari sumber Riwut, sumber Piasa yang ada di Desa Binangun dan sumber Tlogo. Komunitas Sabar Pungli atau Sapu Bersih Nyemplung Kali mengadakan susur sumber mata air di Desa Bumi Aji. Pembersihan sumber ini dimulai dari sumber Riwut, sumber Piasa yang ada di Desa Binangun dan sumber Tlogo. Di semua sumber air ini kebanyakan dimanfaatkan oleh warga luar Desa Bumi Aji. Biasanya dibawakan ke desa-desa sebelah yang ada di sekitar Desa Bumi Aji dan sebagian dimanfaatkan oleh warga Desa Bumi Aji untuk pertanian. Sumber air yang ada di Desa Bumi Aji ini sebagai keterlibatan dari pemerintah dari semua elemen, di mana sumber air ini perlu sebuah perawatan, salah satunya adalah pohon. Perlunya penanaman pohon yang dibutuhkan untuk penyerapan sumber mata air agar sumber seperti ini tidak hilang. Menurut Dewan Tirumpoko yang mengikuti kegiatan dari Sabar Pungli sendiri, bisa ikut melihat situasi dan kondisi sumber mata air yang ada di Kota Batu, khususnya di Desa Bumi Aji. Dengan adanya tim dari Sabar Pungli, bisa melihat debit kualitas dari sumber tersebut. Sumber air di Kota Batu sendiri sudah cukup mengkhawatirkan. Ya, alhamdulillah hari ini saya hari Kamis tanggal 8 Februari tahun 2022 saya berkesempatan bersama tim susur sungai Kota Batu yang dimana tadinya cikal bakal dari Sabar Pungli ini bisa ikut melihat situasi kondisi sumber air yang ada di Kota Batu, khususnya di Desa Bumi Aji hari ini. Alhamdulillah luar biasa, kita bisa lihat di belakang itu sumber masih sangat bagus sekali, baik debit, kualitas, dan ini harus kita pertahankan. Saya berterima kasih kepada tim susur sungai yang ini terdiri dari beberapa elemen, beberapa dinas yang sangat
bersama-sama menjalankan tugas ini dengan baik, nanti kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya situasi kondisi sumber air di Kota Batu. Jangan khawatir, sumber airnya banyak, tetapi dengan catatan kita semua yang tinggal di Kota Batu harus menjaganya ini dengan baik. Ya. Kegiatan Saber Semangli ini sudah menjadi agenda di setiap minggunya, yaitu setiap hari Kamis. Ini adalah ekspedisi di Kota Batu melakukan perjalanan menyusuri semua titik mata air yang ada di Kota Batu. Ada 24 desa yang ada di Kota Batu, maka akan ditelusuri titik per titiknya sumber mata air. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan lingkungan alam dan menjaga sumber mata air yang ada di Kota Batu. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Keunikan suara Penny Chandrarini, pesinden, dosen, dan doktor di Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta menarik perhatian kuartet musik gesek Kronos Quartet yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Kuartet ini berkolaborasi dengan menampilkan tembang ciptaan Penny yang berjudul Madu Sworo di pentas musik Amerika Serikat. Dan berikut liputannya dari VOA. Alunan suara Penny Chandrarini membawakan tembang Madu Suara memukau para pencinta seni yang hadir di Gedung Asia Society New York. She really has this ability to transform a space into something really magical and something really spiritual. Penny, dosen karawitan dan doktor di Institut Seni Indonesia Surakarta, tampil bersama kelompok string quartet Kronos Quartet yang berbasis di San Francisco. Nama Kronos Quartet yang telah melegenda, legenda itu sekarang bisa terhubung dengan kebudayaan Indonesia, terutama Jawa, alhamdulillah melalui saya, dan ini sangat saya syukuri. Bagi David Harrington, salah satu pemain biola Kronos Quartet, suara Penny menjadi tantangan besar bagi kelompoknya. Saat Penny mengirimkan komposisi musiknya, David menyadari ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. When you think about the repertoire, the music that has been written for the string quartet since about 1770, there's absolutely nothing like Madu Swara. It's very individual. There's nothing like it. Penny yang sedang menjalani program beasiswa residensi Fulbright mengajar musik, tari, dan teater Indonesia di University of Richmond serta Virginia Commonwealth University di Richmond, Virginia. Sebagai pendidik, ia ingin melestarikan fungsi pesinden di kalangan masyarakat Jawa melalui lirik dan makna yang ditembangkan. Ketika saya bereksperimental, saya tidak akan jauh darinya, dan justru itu akan menjadi kekuatan. Dari akar itulah yang bisa dikembangkan, itu menjadi semacam inilah Indonesia, contemporary vocal Indonesian version. Keindahan musik tradisional yang dihidupkan Penny menawan pemerhati seni seperti Elena Monpart. One thing that I think is incredible about what Penny does is that she's so steeped in the tradition and able to reimagine it also, not afraid to move it forward. And I think in that way it stays alive. Menurut Russell Cooper yang pernah tinggal di Surakarta, musik Penny amat universal karena penjiwaan budayanya yang dalam dan menjadi luar biasa saat dibawakan bersama kelompok Kronos Quartet. Mbak Penny itu sangat unik karena dia komponis yang baik gamelan maupun yang barat atau boleh dikatakan yang klasik barat itu. Justru dia imajinasi yang baru, yang lebih luas daripada luas, tapi bukan berarti tidak dalam. When we play Madu Swara, my hope is not only will our audience say, I've never heard a string quartet sound like that. I've never heard Kronos sound like that. But now what I want to do is I want to learn more about Penny's work. So for me, that would be successful. Keberhasilan Penny membawa musik tradisional Indonesia ke panggung dunia telah mewujudkan mimpi orang tua, guru, dan dirinya. Dari Richmond, Virginia, dan New York, Madeyoni, Randy Wicaksana, Nia Iman Santoso, VOA.
Ya pemirsa, pastikan Anda tidak kemana-mana karena saat lagi akan kami hadirkan informasi tentang 5 fakta unik dari suku Dayak. Tetaplah bersama kami. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh pusing teh, aku pusing. Lah pusing perkara napa, Mbah? Mosok arep delok TV gambare semut tok keblur. Lah niki kula paringi solusi, Mbah. Solusine piye? Jenengan pindah teng digital. Lah, apa ora gawe kuota? Apa ora bayar internet? Lho, digital niku gratis, Mbah. Gambare luwih jling, suarane luwih jelas tanpa kresek, tanpa krusuk. Wah, tapi TV ku lawas teh. Gampang, Mbah. Lek TV sampean lawas, TV sampean durung digital, cukup dipun tumbasaken set-top box. Nanti ditukune teh. Nah, tumbase monggo kula teraken teng toko elektronik kabeh pun tersedia. Wah, oke teh. Tukokno teh. Monggo, ya diaken. Anda kembali menyaksikan Agronews bersama Arista Damelia. Ya pemirsa, suku Dayak adalah suku yang sudah familiar tentunya di kalangan masyarakat Indonesia. Suku ini dikenal karena keramahannya dan juga masih memegang erat tradisi dari nenek moyang hingga saat ini. Namun belum banyak juga yang mengetahui kalau suku Dayak mempunyai tradisi yang unik. Dan berikut tim redaksi dari News Fakta dan Unik telah merangkum 5 fakta unik tentang suku Dayak. Berikut informasinya. Pemirsa News Fakta dan Unik, suku Dayak adalah suku yang sudah familiar di kalangan masyarakat Indonesia yang terkenal karena keramahannya. Suku Dayak masih memegang erat tradisi nenek moyang hingga saat ini. Suku Dayak mempunyai beberapa suku turunan, di antaranya Dayak Ngaju, Dayak Apelkayan, Dayak Iban, Dayak Klementan, Dayak Nurut,
Dayak Punan, dan Dayak Oddanom. Belum banyak yang tahu jika suku Dayak mempunyai tradisi yang unik. Dan berikut 5 fakta unik tradisi suku Dayak versi News Fakta dan Unik. Tiwa merupakan upacara kematian suku Dayak yang menganut agama Hindu. Upacara ini merupakan golongan tradisi yang memerlukan biaya tinggi untuk keperluannya dan memakan waktu lama selama 7 hingga 40 hari. Keperluan yang dibutuhkan berupa hewan kerbau atau sapi untuk dikorbankan, penyajian makanan untuk warga suku Dayak, dan sesaji untuk roh kepercayaan. Oleh karenanya upacara adat Tiwa ini biasa diperuntukkan untuk puluhan jenazah. Tujuan dari upacara Tiwa ini adalah untuk mengantarkan roh jenazah bertemu dengan Sang Pencipta di Lewu Tatau atau surga. Di awal upacara biasanya ada tarian adat Manganjan, pukulan gong, dan bukung. Telingaan Aru. Suku Dayak yang satu ini adalah memanjangkan kuping seseorang secara turun-temurun. Tradisi ini menandakan tingkat kebangsawanan di kalangan suku Dayak. Bagi wanita suku Dayak, semakin panjang kupingnya maka akan semakin cantik dirinya. Biasanya wanita akan memanjangkan kuping sampai batas dadanya, sedangkan pria sampai bahunya. Kuping dipanjangkan dengan dipasangkan anting logam yang besar sebagai pemberatnya. Jumlah dan ukuran anting disesuaikan dengan keperluan ukuran panjang kupingnya. Tedak. Tedak merupakan tradisi mentato tubuh yang dilakukan oleh orang suku Dayak. Suku Dayak meyakini bahwa tato yang ditempelkan memiliki makna tersendiri seperti kekuatan, hubungan dengan Tuhan, perjalanan hidup, dan menandakan kedewasaan. Pria yang menggunakan tato berbentuk bunga terong menandakan pria tersebut sudah sampai pada fase dewasa, sedangkan kedewasaan wanita ditandai dengan mentato kaki dengan bentuk tedak kasa dan ukiran tato khas Dayak. Nganyau. Tradisi nganyau tidak dilakukan oleh seluruh suku Dayak karena tradisi ini terbilang mengerikan dan ekstrim. Suku Dayak Iban dan Kenya yang masih mempertahankan nganyau. Carl Block dalam bukunya yang berjudul The Headhunters of Borneo menciptakan citra berburu pada musuh yang dilakukan oleh suku Dayak. Bagi suku Iban, nganyau sangat berkaitan erat dengan tradisi Tiwa untuk arwah yang diantarkan ke langit ketujuh. Manajah Antang. Tradisi untuk mencari musuh khas suku Dayak ini penting dilakukan saat berperang. Pada cerita masyarakat yang beredar, tradisi ini akan menjemput rujingan burung antang dan memberikan informasi letak musuh berada. Selain itu, manajah antang juga dapat digunakan untuk mencari petunjuk lain seperti mencari barang atau orang yang hilang. Tujuan lain dari tradisi ini adalah untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan kelayakan hidup. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik tradisi suku Dayak versi News Fakta dan Unik. Ya pemirsa, dan sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk kawasan Malang Raya untuk hari Rabu 15 Februari 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Saya Arista Amelia mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.